Kata orang, waktu mengubah segalanya. Tetapi waktu tidak bisa mengubah sejarah dan kenang-kenangan yang hidup di dalamnya. Seperti tempat ini, tempat penuh kenangan di mana aku pernah menikmati suka dukanya mengenyam pendidikan selama 6 tahun. Waktu mungkin dapat merubah tampilan fisiknya, hingga tidak menyisakan lagi sudut-sudut nostalgiaku. Mengganti meja-meja dan kursi yang penuh goresan kenakalan pena-pena kecil. Tetapi waktu tidak bisa menghapus keindahan memori, gelak tawa, dan riuh rendah canda yang menebar, atau warna-warni emosi yang terhampar saat proses belajar dan mengajar. Karena kenangan hidup dan tersimpan jauh di relung hati, yang sulit untuk digapai oleh waktu, namun seperti tunas, ia muncul dan mekar dengan mudah saat terpanggil hasrat untuk bersua lagi. Jauh sebelum aku menjadi siswa putih merah di tempat ini, ayah dan kakekku telah lebih dulu menimba ilmu di sini, bahkan akhirnya bermuara menjadi seorang pendidik di sekolah ini, Sekolah Dasar Muhammadiyah Ngupasan. SD Ngupasan ini sekolahku. Aku menang kono duduknya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya pertama kali dididik dalam pendidikan dasar saya itu di SD Muhammadiyah Ngupasan. Sehingga waktu itu bangga banget kalau jadi sekolah di SD Ngupasan. Maaf ya, bukan karena saya bukan di itu. Dulu itu jenenge paling apa sekolah Muhammadiyah SD kemudian di Ngupasan loh. HIS Muhammadiyah. Ya. Dan itu warisan Belanda ya, dengan jenenge HIS itu. Kakek bercerita bahwa SD yang dahulu bernama Hollands Inland School atau HIS Muhammadiyah didirikan pada tahun 1921 di Gedung Sepraga. Namun secara resmi baru diakui sebagai HIS pada tahun 1927 dengan pimpinannya Bapak Haji Malikus, seorang guru bufuh yang orang menyebut Menir Malikus. Kemudian pada tahun 1931, Bapak Haji Mawardi diperbantukan oleh Muhammadiyah untuk mengajar pula di situ. HIS Muhammadiyah pada kala itu dikenal sebagai sekolah elit karena dalam mata pelajarannya ditambah dengan bahasa Belanda. Saat itu kakekku masih menjadi siswa di sana. Menurut beliau, animo masyarakat saat itu belajar sangat besar, sehingga HIS Muhammadiyah kewalahan menampung siswanya dan membutuhkan gedung yang lebih representatif. Dengan bantuan seorang pejabat PU pemerintah Belanda yang bernama Insinyur Tolaga, pihak Muhammadiyah ditawari untuk menempati gedung bekas kuda senjata yang terletak di Jalan Bayangkara nomor 7. Tawaran tersebut disambut baik oleh Muhammadiyah, sehingga sejak tahun 1936 HIS Muhammadiyah berlokasi di sana. Perjalanan HIS Muhammadiyah tidak selalu mulus. Pada zaman Jepang, pemerintah penjajahan membuat kebijakan untuk semua HIS, termasuk yang swasta, baik Kristen, Katolik maupun Islam, dibubarkan. Guru-gurunya ditarik oleh Jepang dan sekolah swasta tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Namun Bapak Haji Mawardi saat itu yang menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah Ngupasan tetap memperjuangkan keberadaannya. Bukannya menyurut, di masa penjajahan Jepang ini, animo masyarakat untuk bersekolah di HIS Muhammadiyah Ngupasan ternyata makin besar. Dikarenakan daya tampung makin terbatas, maka siswa lainnya disalurkan ke HIS Muhammadiyah Purwo. Selanjutnya HIS diganti menjadi sekolah rakyat sempurna. Mengapa sempurna? Karena HIS Muhammadiyah yang menerapkan belajar selama 7 tahun, sedangkan SR lainnya hanya 6 tahun. Pak Busro masih menang itu pakai sabak itu. Jadi udah nilai 6, 9 ditempel ke itu. Itu pipi itu. Dan di samping juga pakai buku tulis halus. Buku tulis halus itu ada yang latihan nulis yang miring. Sekian derajat miringnya itu, makanya anak-anak dulu itu rata-rata tulisannya bagus.
itu ternyata membentuk watak kerapian, kedisiplinan. Itu tidak lepas dari rekaman-rekaman di hati maupun rekaman di otak saya tentang ketulusan, keikhlasan, kejujuran, disiplin, tertib, dan kasih sayang guru kepada murid. Luar biasa. Pertama Bujam Haro Haiban ya. Ada lagi Bu Astia. Nah juga ada Pak Pangwardi. Nah itu kan disiplin banget ya itu. Tapi itu bagus sebetulnya. Karena umur sekian itu, umur itu umur orang yang terbentuk awal. Kepemimpinan Bapak Haji Mawardi di SD Muhammad Yang Pasan berlanjut sampai datangan tahun 1951. Tahun 1951-1975 saat ayahku mengikuti jejak kakekku sebagai seorang guru SD Muhammad Yang Pasan dipimpin oleh Bapak Hayat. Dan Bapak Haji Mawardi kembali berbakti berkarya di pimpinan pusat Muhammadiyah. SD Muhammad Yang Pasan terus berkembang, menghasilkan ribuan generasi muda terdidik yang kelak mengisi berbagai profesi kerja. Waktu itu sekolahnya juga di tempat yang sekarang ini? Iya, yang sekarang ini. Oh, karena waktu itu saya mendengar dari dari beberapa narasumber, itu dulu sekolahnya itu kan bukan di situ tapi ada di dekat Arma 11 gitu. Saya di situ, saya sudah di situ saya. Sudah di situ ya? Ya, sudah situ. Nah itu kan bangunan Belanda gitu. Iya. Oke. Yes, Mas. Ya itu bangunan heritage ya. Jadi ya sekaya ngono. Kan itu gabung tuh 1, 2. Oh, Pasir Rasa belum. Oh, belum. Masih siji tok. Oh, masih 1. Wah, ini menarik karena ada beberapa yang mengatakan SD Muhammad Yang Pasan itu sudah dari dulu 1 dan 2. Pada periode 1975-1980, sekolah dikepalai oleh Ibu Siti Jamaroh Haiban Najib. Di periode inilah SD Muhammad Yang Pasan dipecah menjadi 2 lokal, yakni SD Muhammad Yang Pasan 1 dan 2. Mulai tahun 1980, kepala sekolah dijabat oleh Bapak Muhammad Basri B.A. Jadi sama maka tuh gitu deh. Jadi besok mangkat sekolah sama buat merito digepuk rembuk, terus nanti masukkan ya di piu-piu itu biar apa? Biar gurunya ngentut gitu. Itu aja seneng banget kayak. Tapi itulah cerita itu ya. Itu kan ada Bokbon. Bokbon itu kan kantin istilah sekarang. Nah itu di tempat Bokbon itu kalau pas umbar istirahat, itu kami kongko di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Dulu ada istilah Douglas. Douglas itu istilah anak-anak kauman nek tuku 5 bayar loro, sing 3 bayarku jenenge Douglas. Pas era saya itu saya malah ingat sekali ada namanya guru Pak Parjo ya, Pak Parjo. Itu galak banget. Itu sampai akhirnya kita berani demo. Demo dalam arti kita kelas menang kabeh gitu loh. Menang gaya. Apa-apa nduk kabeh. Ya biar kita sih mempelopori barang termasuk aku barang. Ya menang kabeh bae. Tapi akhirnya endingnya bagus juga, artinya justru ya kita akhirnya malah menjadi berkesan di saat kita lulus dan sebagainya, akhirnya jadi baik semua. Begitu banyak kenangan indah, prestasi maupun sanksi, keberhasilan dan kegagalan, kecerdikan dan kenakalan, serta harapan dan impian yang kuukir di sini bersama ratusan rekan-rekan seperjuangan lainnya yang saat ini tentu telah menikmati kesuksesan masing-masing. SD Muhammad Yang Pasan telah banyak berubah. Sentuhan modernitas kini mewarnai tampilan gedungnya yang semakin megah, menunjukkan kekuatan dan kemampuannya yang telah teruji menghasilkan siswa-siswa berprestasi. Ini juga keren-keren, ada Pak Busya Mukodas, ada Pak Anang Bramantio, ada Pak Asman Hadikusumo,
Aku berharap sih kita juga bisa sekeren mereka dan kita bisa ngasih kontribusi yang bagus buat SD kita ini. Malu bersikap malas. Saya harus jujur. Malu tidak berprestasi. Saya harus taat aturan. Wah, kok sekarang tambah keren sih SD kita? Namun, tiada gading yang tak retak. SD Muhammad Yang Pasan tetap membutuhkan dukungan dari para alumninya. Mungkin inilah saat yang tepat bagiku dan sahabat-sahabatku, para alumnus SD Muhammad Yang Pasan dimanapun berada, untuk bersumbangsih. Saatnya bagi kita untuk bersua kembali, tidak hanya untuk melepas rindu dan bertegur sapa, namun juga untuk menyingsingkan lengan baju, bersama meraih asa, mengantarkan sekolah tercinta kita menuju pencapaian baru yang lebih baik. Seperti tutur petuah panutan kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah mester, insinyur, dan lain-lain. Dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Sahabatku, inilah saat kita untuk kembali. Dimohon untuk foto bersama bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin dengan berlapis tetap menjaga jarak. Tim produksi dulu.